Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Zakiatul Zahra dengan NPM 191 yang akan memoderator presentasi pada siang hari ini. Presentasi yang akan disampaikan dengan judul Etika dan Prosedur Dasar Pelayanan Konseling. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Intan Cairunisa dengan NPM akhir 111, kemudian ada Ayu Prasya Peninamang dengan NPM akhir 103, kemudian ada Hanifah Arba'ah dengan NPM akhir 169, Anissa Fitria dengan NPM akhir 101, kemudian Najwa Atira Al-Habsi dengan NPM akhir dengan NPM 2024-0157-9006. Dan yang terakhir ada Siti Fatimah dengan NPM akhir 162. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu arah, etika, dan prosedur dasar. Berdasarkan seluruh unsur dan keempat kompetensi dasar pada konselor yang sebagai pendidik profesional atau kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang menyatu, bersinergi, dan berkimiawi dalam diri konselor, yang kemudian terlaksana dalam kegiatan nyata pelayanan konseling profesional terhadap subjek serta sasaran pelayanan dengan OPS, yaitu objek praktik spesifik, yang lebih terarah pada pengembangan case atau penanganan case T. Penyatuan yang seperti itu juga merupakan energi konselor yang dapat menjamin dalam kesuksesan pelayanan profesi konseling. Kemudian, praktik pelayanan konseling yang sepenuhnya dapat merangkul dalam kegiatan pendidikan dengan wujud yang terlaksana dalam suasana belajar dan proses pembelajaran, berdasarkan pada arah, etika, dan prosedur dasar konseling yang telah diajarkan secara intensif pada program bimbingan dan konseling. Untuk setiap kali dalam pelayanan konseling, yang hal-hal yang bersifat mendasar itu diterapkan. Kemudian, arah dasar kegiatan pelayanan konseling. Arah pada dasar kegiatan pelayanan konseling yang dapat disimpulkan ada sebagai berikut. Yang pertama, adanya upaya dalam konseling yang bertujuan dapat mengembangkan case, yaitu kesehatan efektif sehari-hari, dan case T, yaitu kehidupan afektif sehari-hari yang terganggu, dengan fokus kemandirian pribadi dan pengendalian diri. Kemudian yang kedua, adanya upaya juga dalam konseling terarah pada pembelajaran klien, agar klien belajar dalam dimensi dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang dari tidak bisa menjadi bisa, yang dari tidak mau menjadi mau, yang dari tidak bisa dan yang dari tidak biasa menjadi biasa, dan yang dari tidak bersyukur menjadi bersyukur, serta tidak ikhlas menjadi bersyukur dan ikhlas. Yang ketiga, konselor tidak pernah memihak kecuali kepada kebenaran. Kemudian, konselor tidak bekerja dengan acuan sanksi ataupun hukuman. Yang terakhir, konselor memegang teguh rahasia klien. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Prosedur dasar konseling. Yang pertama ada pengantaran introduction. Adanya kegiatan awal dapat membangun suasana yang rapport sehingga klien dapat memasuki proses konseling dengan rasa nyaman, aman, dinamis, positif, dan sukarela dalam membahas permasalahan atau topik yang disampaikan, dalam melalui penjelasan tentang tujuan, prinsip, dan asas konseling. Dalam pengantaran ini juga konselor dapat memastikan sehingga klien atau konseling menjadi yakin bahwa diri mereka memiliki potensi yang perlu dan bisa dapat dikembangkan. Tugas konselor yaitu dapat membantu mengembangkan potensi tersebut. B. Penjajakan, investigation. Kegiatan penjajakan yaitu dalam mengungkapkan kondisi diri pada klien seperti perasaannya, pikirannya, keinginannya dalam suasana kekinian, baik secara umum maupun dalam kaitannya dengan suatu permasalahan atau topik yang sedang dibahas. Yang ketiga ada penafsiran, interpretation. Kegiatan penafsiran yaitu untuk memahami dan mendalami lebih jauh dalam berbagai hal yang ditampilkan dalam penyajian melalui proses klien seperti berpikir, merasa, bersikap, kemungkinan dalam bertindak, dan bertanggung jawab, BMB3.
Secara positif, kegiatan ini juga dapat terarah pada hasil analisis, diagnosis, dan prognosis dalam kondisi yang diperbaiki. Yang keempat ada pembinaan, intervention. Kegiatan pembinaan yaitu yang menunjang dalam pembangkitan cash dan cash T berdasarkan hasil analisis diagnosis dan prognosis yang terarah pada yang dipahaminya oleh klien, seperti tindakan nyata dengan acuan yang tepat, kompetensi yang memadai, usaha yang efektif, perasaan yang positif, dan tekad yang sungguh-sungguh akus untuk melaksanakan pasca konseling. Yang kelima ada penilaian, inspection. Kegiatan penilaian yaitu untuk mengetahui hasil yang dicapai klien melalui pelaksanaannya, seperti segera, yaitu pada saat-saat akhir proses konseling. Penilaian jangka pendek, yaitu untuk menilai hasil pelaksanaan pada awal setelah proses konseling, yang diikuti oleh tindak lanjut. Dan penilaian jangka panjang, yaitu untuk masa yang lebih panjang sesudah pelaksanaan lebih lanjut pelayanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner. Selanjutnya ada etika dalam konseling. Kode etik merupakan seperangkat aturan atau kaidah-kaidah, nilai-nilai yang mengatur segala perilaku, tindakan, dan perbuatan serta perkataan suatu profesi atau organisasi bagi para anggotanya. Kode etik profesi merupakan salah satu aspek standarisasi profesi BK sebagai kesepakatan profesional mengenai rujukan etika perilaku. Pekerjaan bimbingan dan konseling tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Atas dasar nilai yang dianut oleh pembimbing atau konselor dan terbimbingnya atau klien, maka kegiatan bimbingan dapat berlangsung dengan arah yang jelas dan atas keputusan-keputusan yang berlandaskan nilai-nilai. Etika konseling berarti suatu aturan yang harus dilakukan oleh seorang konselor dan hak-hak klien yang harus dilindungi oleh seorang konselor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam etika kasus bantuan yang sifatnya profesional. Setiap pekerjaan yang sifatnya profesional tentu memiliki seperangkat aturan atau pedoman yang mengatur arah dan gerak dari pekerjaan profesi tersebut. Hal ini sering disebut etika. Konselor sebagai pelaksanaan dari pekerjaan konseling juga terikat dari etika. Etika merupakan standar tingkah laku seseorang atau kelompok orang yang didasarkan atas nilai-nilai disepakati. Ada beberapa aspek dalam membahas etika konseling, yaitu aspek kesukarelaan, aspek kerahasiaan, aspek keputusan oleh klien sendiri, dan juga aspek sosial budaya. Lanjut, ada professional responsibility. Dalam proses konseling berlangsung, konselor harus dapat bertanggung jawab terhadap klien dan dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni A. Responding fully memiliki arti bahwa konselor harus bertanggung jawab untuk memberi perhatian penuh kepada klien selama proses konseling berlangsung. Lalu selanjutnya ada termining appropriately. Artinya bahwa kita harus bisa melakukan terminasi atau menghentikan proses konseling secara cepat. Lalu ada evaluating the relationship. Artinya relasi antara konselor dan klien haruslah relasi yang terapeutik namun tidak menghilangkan yang personal. Lalu yang terakhir ada counselor responsibility to themselves. Artinya konselor harus dapat membangun kehidupan sendiri secara sehat sehingga dia dapat sehat secara fisik, emosional, dan spiritual. Selanjutnya itu ada confidentially. Nah, di sini itu tuh konselor harus bisa menjaga kerahasiaan dari kliennya ataupun siswanya. Nah, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam etika ini. Jadi di sini ada namanya privileged communication. Artinya bahwa konselor itu secara hukum itu nggak dapat
tidak dapat dipaksa untuk membuka percakapan dengan klien ataupun siswa. Namun ada kasus-kasus berbeda sepertinya yang kayak dibawa ke pengadilan. Jadi ada aturan atau etika itu sendiri. Nah, dengan adanya ini, maka tidak ada kerahasiaan yang bersifat absolut. Nah, yang ketiga, ada conveying relevant information to the person in counseling. Nah, di mana di sini artinya klien itu tuh berhak gitu loh untuk mendapatkan informasi mengenai konseling yang akan dia jalani. Nah, informasinya ada apa aja? Yang pertama ada konselor qualification. Nah, di sini konselor itu tuh harus ngasih tahu kepada konselingnya ataupun klien tentang kualifikasi ataupun keahlian yang dimiliki oleh konselor tersebut. Nah, yang kedua itu ada counseling consequence. Artinya di sini konselor itu tuh harus ngasih tahu ke kita kayak dari konseling ini apa sih hasil yang akan dicapai. Selain hasil juga konselor itu harus ngasih kayak efek samping dari konseling yang akan dijalani ini seperti apa. Nah, yang ketiga itu ada time involved in counseling. Nah, di sini konselor itu tuh harus memberikan informasi berupa kayak lamanya konseling itu yang akan dijalani itu berapa. Konselor juga tuh harus bisa untuk memprediksi kayak kasus ini tuh membutuhkan berapa kali pertemuan sih gitu. Misalnya nih kayak konselor dan konselor itu kayak bertemu seminggu 2 kali deh selama 14 kali gitu. Nah, setelahnya itu bisa lah kayak mungkin kayak sebulan sekali atau setahun sekali dari kesepakatan antara konselor dengan konselingnya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yang D ini ada alternatif to counseling. Nah, di sini konselor itu harus ngasih tahu bahwa konseling itu tuh bukan jalan satu-satunya untuk bisa sembuh atau menyembuhkan diri. Jadi di sini tuh banyak faktor lain yang berperan dalam penyembuhan, misalnya dari klien itu sendiri kayak motivasi ya kan, atau dari dalam hati dalam hati konseling sendiri seperti kayak niat ataupun dan lain-lain. Selanjutnya akan dibaca oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terakhir ada kesimpulan. Etika dan prosedur dasar dalam pelayanan konseling sangat penting untuk menciptakan hubungan yang personal, saling percaya, dan saling mendukung antara konselor dan klien. Etika dan prosedur bukan hanya sekedar pedoman, melainkan jiwa dari praktik konseling yang efektif dan bertanggung jawab. Etika memastikan bahwa konselor bertindak dengan integritas, menjaga kerahasiaan, menghormati hak klien, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, otonomi, keadilan, dan kebajikan bukan hanya konsep teoritis, tetapi panduan praktis dalam menghadapi dilema etika. Dalam dunia yang semakin kompleks, konselor harus mampu menavigasi isu-isu etika yang rumit, seperti konseling daring, konseling lintas budaya, dan isu-isu yang berkaitan dengan teknologi. Prosedur dasar pelayanan konseling mencakup langkah-langkah yang sistematis untuk memahami masalah klien, merencanakan intervensi, serta menilai hasil dari proses konseling. Prosedur dasar pelayanan konseling memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk praktik konseling, mulai dari tahap awal membangun hubungan, asesmen, perencanaan, intervensi, hingga evaluasi, dan setiap tahap memiliki tujuan dan tekniknya sendiri. Hal ini bertujuan agar konseling dapat berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang positif bagi klien. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah memberikan materi pada hari ini. Selanjutnya, kita masuk sesi tanya jawab ya untuk 3 orang penanya. Dirkia. Boleh. Nanti setelah ngomong di Gimit ini tolong diketik di grup ya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat kelompok 2 sudah memberikan materi yang sangat baik sekali pada hari ini. Jadi pertanyaan sangat sederhana. Apa menurut pendapat yang Anda ketahui, menurut kelompok Anda, apa saja teknik komunikasi yang harus dilakukan oleh seorang konselor dalam melayani klien?
menurut pendapat Anda ya. Baik, Haikal, silahkan diketik dulu ya. Selanjutnya tadi Chen mau nanya, udah angkat tangan ya? Sama Pia. Iya, silahkan. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi pada siang hari ini. Saya mau bertanya, saya ambil contoh, semisal ada klien mempunyai masalah kayak dibully semacam itu, cuman dia merasa tersakiti. Terus si kliennya ini tuh cari teman curhat dan datanglah ke konselor. Dia ingin kayak membalas orang-orang yang udah menyakiti dia gitu kan. Nah terus bagaimana sih konselor harus menangani situasi ketika klien itu datang mengungkapkan niatnya untuk menyakiti orang lain atau dirinya sendiri gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Chen. Silahkan Novia. Aku mau nanya, jadi kan tadi di bagian prosedur dasar konseling kan ada dari tahap pengantaran sampai penilaian. Itu kira-kira yang menjalani semua konselor itu sendiri atau guru BK itu sendiri, atau ada bantuan orang lain, atau ada bantuan dari pihak lain? Kalau memang ada, boleh tolong jabarkan nggak? Itu aja sih, makasih. Baik, terima kasih Novia. Yang bertanya silahkan ketik di grup ya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Haikal, dari Muhammad Haikal Zaki. Pertanyaannya, menurut pendapat Anda, apa saja teknik komunikasi yang harus dikuasai oleh seorang konselor dalam melayani klien? Kalau menurut saya itu ada 3. Kalau dari saya, yang pertama itu teknik mendengar, di mana kita harus mendengarkan apa yang sudah klien ceritakan masalahnya. Pertama itu adalah teknik, kita harus mendengarkan dengan aktif, terus fokus penuh atas apa yang udah klien jelasin. Komunikasi verbal, nah itu kita bisa melakukan teknik komunikasi verbal itu supaya kita sebagai konselor itu memahami bahasa yang jelas dan sederhana yang bisa dipahamin oleh kita seorang konselor. Nah, terus yang ketiga itu komunikasi nonverbal, yaitu itu teknik komunikasi nonverbal, yaitu kita sebagai konselor memakai misalkan contohnya kontak mata kayak gitu, terus bahasa tubuh terbuka gitu, terus ekspresi wajah yang sesuai. Ya kurang lebihnya itu sih menurut saya. Pokoknya iya, pokoknya enggak, intinya itu teknik mendengar sama komunikasi, karena menurut saya itu yang paling penting. Baik, Bu Siti, dari 3 teknik itu kan tadi kan ada 2 tuh yang paling penting. Nah, menurut Bu Siti mana yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yang benar-benar utama ya? Dari 3 itu. Sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri dua-duanya penting, karena mendengarkan itu perlu, komunikasi itu perlu, karena tugas seorang konselor kan membantu, mendengarkan, membantu, memahami, dan mencari solusi. Dari kedua itu menurut saya itu yang paling, bukan itu yang paling penting, maksudnya keduanya itu penting. Benar, keduanya penting, tapi mana yang lebih utama? Komunikasi. Menurut Ibu Siti aja. Komunikasi. Kalau komunikasinya jelas, kita juga bisa ngedengerinnya juga jelas gitu. Komunikasi kita sebagai konselor atau komunikasi kita sebagai klien yang harus jelas? Komunikasi kita. Jadi menggunakan bahasa yang mudah dipahamin sama klien untuk komunikasi. Oke, Dan terima klien kasih. mau terbuka gitu, menghindari pertanyaan yang tertutup. Oke, Ibu Siti, makasih. Terima kasih.
Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Marcelina. Kan pertanyaannya itu tadi bagaimana konselor harus menangani situasi ketika klien mengungkapkan niatnya untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kalau klien kita itu ngungkapin niat untuk menyakiti diri dia sendiri atau orang lain itu, kita sebagai konselor itu harus menangani situasi ini tuh dengan serius, terus harus hati-hati banget. Langkah-langkahnya tuh kayak yang pertama dari kita harus tetap tenang dan tunjukin empati kita. Kita nggak boleh panik atau bereaksi berlebihan. Kita harus tetap tenang biar klien itu merasa didengar dan dipahami. Terus pas klien udah ngomong kayak gitu tuh kita harus gunakan nada suara yang lembut dan bahasa tubuh yang mendukung. Terus kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi biarin klien mengungkapkan perasaannya tanpa interupsi dari kita. Terus gunain refleksi dan parafrase biar memastikan pemahaman. Nah, terus kita harus nanyain lebih lanjut tentang rencana dan intensitas niat dari klien tersebut. Kayak contohnya kita nanya kayak, sejak kapan Anda memiliki perasaan ini? Atau apakah kamu memiliki rencana yang spesifik? Terus kayak, apakah kamu memiliki akses ke alat atau cara untuk melukai diri sendiri atau orang lain? Gitu. Terus kalau klien udah memiliki rencana yang konkret dan alatnya juga udah ada, itu tingkat resikonya lebih tinggi. Terus kita harus bisa ngasih dukungan, terus kita harus memvalidasi perasaan klien juga. Tapi di sini kita sebisa mungkin harus menghindari dari menghakimi atau menyalahkan klien ya. Kayak kita harus bisa mungkin tunjukin bahwa perasaannya kita sudah pahami. Kayak, saya mengerti ini terasa sangat berat bagi kamu dan saya di sini bisa membantu kamu gitu. Terus kita harus gunain teknik intervensi krisis. Kalau resikonya udah terlalu tinggi, kita harus bisa bantu klien melihat alternatif lain untuk mengatasi emosinya. Kayak gunain teknik grounding atau pernapasan untuk mengurangi kecemasan seketika. Terus kita harus melibatkan dukungan tambahan. Kalau klien dalam bahaya langsung, kita harus segera hubungi layanan darurat atau pihak yang berwenang. Tapi ini dengan izin klien jika klien itu mau ya gitu. Tapi kalau emang ini jika memungkinkan bisa langsung telepon atau menghubungi pihak layanan daruratnya. Terus kalau memungkinkan juga kita bisa melibatkan keluarga atau teman dekat sebagai sistem pendukung. Tapi kalau klien dalam masa terapi jangka panjang, kita bisa bantu mereka kayak buat rencana keselamatan atau safety plan. Terus kita juga harus jaga kerahasiaannya, tapi kita juga bisa ngelaporin kalau perlu. Kerahasiaan ini kan prinsip utama, tapi jika ada beresiko bahaya serius gitu, apalagi dia kayak niatnya menyakiti atau gimana, kita juga sebagai konselor bisa melaporkan ke pihak yang berwenang sesuai dengan kode etik dan hukum yang berlaku. Kemudian, susun rencana jangka panjang. Nah, setelah krisisnya klien mereda, bantu klien mengembangkan strategi coping yang lebih sehat. Terus kita juga bisa rujuk ke profesional yang lebih spesifik jika diperlukan, seperti psikiater atau layanan krisis. Kayak kita menangani situasi ini tuh butuh keseimbangan antara empati dan tindakan cepat untuk memastikan keselamatan klien dan orang lain. Nah, kemudian jawaban ini akan ditambahkan oleh Najwa ya, Chen. Oke, terima kasih Asma. Ya, mau nanya dong dari jawabannya. Kan mau Sebentar ya ditambahin Haikal, dulu. mau ditambahin dulu sama Najwa. Nanti kalau mau tanya lagi nggak apa-apa. Terima kasih. Di sini saya izin untuk menambahkan sedikit tadi dari pertanyaannya saudari Marcelina. Jadi kita merujuk pada keterampilan dasar komunikasi ataupun KDK. Nah, dalam teknik KDK itu kan ada salah satunya yaitu rejection kan. Rejection. Nah, di sini tuh konselor ini tuh kayak bisa meluruskan gitu loh dan kayak menolak
niat jahat dari konseli. Misalnya mungkin percakapannya kayak gini ya, kayak konselinya atau kliennya tuh kayak ngomong, ih Najwa jahat banget ya, kayaknya kejahatannya mau pantas deh, bakal gue balas nih pakai santet, misalnya gitu, ya kan. Nah, dari konselornya sendiri tuh bisa kayak mungkin kayak ajaran agama kita mengharamkan nih ilmu hitam itu gitu, apapun motifnya, apapun tujuannya. Kalau lebih umumnya lagi, mungkin tuh konselor bisa ngomong kayak menurut pandangan saya, Anda tuh perlu mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan hal tersebut, agar nantinya tuh nggak menyesal di kemudian hari. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Najwa. Kak Nazwa sama Kak Kia, mau itu dong, nanya dikit dong, menurut kalian, boleh nggak? Boleh, silahkan Haikal. Dari semua teknik yang kalian sebutkan tadi, dalam kasus yang diberikan sama Ibu Chen, menurut kalian, ini ada salah satu teknik yang, kalau menurut kalian, apakah dari teknik yang akan saya sebutkan ini bisa membantu menangani kasus ini atau tidak? Nah, teknik yang saya maksud di sini itu adalah teknik hipnoterapi. Nah, menurut kalian, apakah teknik hipnoterapi ini bisa membantu untuk mengatasi masalah atau kasus yang seperti contoh yang diberikan Kak Chen tadi? Dan jika bisa, kenapa hal itu bisa? Jadi gini Haikal, hipnoterapi itu sebenarnya bisa kita pakai buat kayak dalam kasus klien yang disebutkan dari Marcelina tadi. Tapi kayak nggak bisa kayak buat sebagai pendekatan utamanya, kayak kalau kan ini klien mau nyakitin diri dia sendiri, sementara diri sendiri atau orang lain. Nah sementara kalau dia udah kayak gitu kan kita harus apa ya namanya tuh ngasih dia ketenangan dulu kan. Nah kalau hipnoterapi ini kita harus bawa dia ke suatu tempat gitu, kayak buat kita juga kalau hipnoterapi kan harus bawa klien itu ke dalam kondisi relaksasi dan sugesti. Nah, tapi kalau kliennya itu dalam kondisi emosional yang sangat tinggi, klien itu bakal sulit buat fokus terus kayak nerima sugesti positif kita. Jadi sebenarnya kalau hipnoterapi ini bisa kita kasih kalau klien udah tenang, kayak misalnya dia datang ke kita kan kayak saya ada niatan ini Bu, gini. Nah itu kita dengerin dulu, jangan langsung oh ini kayaknya butuh hipnoterapi, itu jangan, nggak bisa, kita dengerin dulu, kita kasih pemahaman dulu, terus kayak kita harus mahamin oh dia begini nih. Nah setelah dia udah tenang, ngerasa tenang, kayak dia udah selesaiin semua cerita dia, baru kita bisa menawarkan dari hipnoterapi tersebut gitu Haikal. Keren Bu Kia, terima kasih, jawabannya bagus, sesuai ekspektasi. Sama-sama Haikal. Nah, jadi kan pertanyaan Pia tadi tuh pada prosedur dasar pelayanan konseling dari tahap pengantaran sampai penilaian, apakah konselor atau guru BK bekerja sendiri atau ada bantuan pihak lain? Jika ada, tolong jabarkan pihak mana sajakah itu. Nah, dalam prosedur dasar pelayanan konseling, konselor atau guru BK ini umumnya itu tidak bekerja sendiri, terutama dalam kasus yang kompleks. Nah, mereka ini bisa bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan layanannya efektif. Tiap-tiap layanannya ini biasanya beda pihak-pihak yang terlibatnya. Kayak misalnya tahap pengantaran atau pre-counseling. Nah, pihak yang terlibat itu bisa guru mata pelajaran atau wali kelas. Ini buat mengidentifikasi siswa yang membutuhkan konseling. Nah, juga bisa dari orang tua atau wali murid jika ada laporan dari rumah. Kemudian, tahap penjajakan dan identifikasi masalah. Nah, pihak yang terlibatnya itu bisa siswa itu sendiri yang dia ngungkapin perasaan dan masalahnya, atau guru mata pelajaran dan teman sebayanya. Tapi ini jika dia bisa memberikan laporan yang relevan buat memberikan gambaran situasi dari klien tersebut nantinya. Terus bisa juga dari orang tua atau keluarga untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Nah, kalau dari tahap pelaksanaan konseling, biasanya yang dilakukan oleh
biasanya kan dilakukan oleh guru BK sendiri. Tetapi dalam kasus tertentu itu bisa aja kayak kita ada kerjasama sama psikolog atau psikiater. Tapi ini jika masalah yang dihadapi lebih kompleks. Terus sama pihak sekolah lainnya, seperti kepala sekolah. Tapi ini jika ada kebijakan khusus yang harus dibuat. Terus bisa sama organisasi sosial atau lembaga perlindungan anak. Tapi ini jika berkaitan dengan kasus yang memerlukan intervensi eksternal. Kemudian di tahap evaluasi sama tahap penilaian, pihak yang terlibat itu yaitu siswanya sendiri itu bisa buat memberikan umpan balik tentang perubahan yang dialaminya. Kemudian guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Nah, ini bisa buat menilai perubahan dalam perilaku akademik dan sosialnya. Kemudian orang tuanya untuk melihat perkembangan klien di rumahnya. Nah, yang kemudian ini pihak eksternal seperti psikolog, jika sebelumnya pas masa konselingnya ini psikolog tersebut terlibat. Nah, jadi kayak walaupun guru BK atau konselor itu memegang peran utama, tapi guru BK atau konselor juga sering berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberikan pelayanan yang lebih komprehensif. Jadi gitu, Pia, apakah sudah terjawab? Saya sudah terjawab. Terima kasih, Pia. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bersedia dalam Jimit hari ini, dan terima kasih kepada Bu Julinda yang berhalangan hadir dikarenakan sakit pada siang hari ini. Semoga Bu Julinda cepat sembuh dan diberikan kesehatan kembali. Terima kasih kepada teman-teman. Saya tutup presentasi hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2.